warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Almunawarah dengan NIM G7012162 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu obat antihipertensi, yaitu obat captopril. Nah, jadi captopril ini adalah salah satu obat antihipertensi yang dimana digunakan untuk mengurangi tekanan darah, meningkatkan persediaan darah, dan juga oksigen ke jantung. Terus dapat juga mencegah terjadinya stroke dan juga serangan jantung. Captopril ini dapat beresiko pada kehamilan dan juga ibu menyusui, sehingga harus dikonsumsi dengan perhatian khusus. Adapun dosis dan aturan pakai dari captopril ini akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan usia dan juga kondisi dari pasien. Terus captopril ini dia itu bekerja dengan cara menghambat pembentukan angiotensin 2. Seperti yang saya bilang tadi, jadi captopril ini merupakan obat antihipertensi dari golongan ACI. Terus karena dia menghambat pembentukan angiotensin 2, yaitu hormon yang berfungsi untuk menyempitkan pembuluh darah. Jadi cara kerjanya ini akan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah akan lebih lancar. Tekanan darah menurun dan juga kerja jantung dalam memompa darah itu akan menjadi lebih ringan. Cara kerjanya tersebut juga akan mengurangi beban kerja ginjal dalam menyaring air yang ada di dalam tubuh. Dengan begitu, captopril ini bisa memberi efek perlindungan terhadap ginjal penderita diabetes. Jadi captopril ini adalah golongan obat resep, di mana kategorinya itu sebagai penghambat enzim angiotensin atau ACE inhibitor. Manfaatnya seperti yang saya bilang tadi, dapat menghambat hipertensi dan gagal jantung, mencegah komplikasi setelah serangan jantung, menangani neuropati diabetik, terus dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai farmasetika dari captopril ini. Jadi farmasetika, sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih farmasetika itu. Jadi farmasetika ini adalah cabang ilmu farmasi yang dimana mempelajari seni dalam membuat atau meracik obat sehingga dihasilkan suatu bentuk sediaan yang dapat diberikan dan digunakan oleh pasien. Nah, mencakup ilmu dan teknologi pembuatan sediaan, farmasetika merupakan bagian dari ilmu farmasi yang berperan dalam pengembangan sediaan obat yang efektif dan juga aman. Dalam bidang farmasi, farmasetika ini bertanggung jawab atas pengembangan sediaan obat, termasuk sediaan solid, semi-solid, liquid, dan juga sediaan steril. Dilakukan melalui 3 tahap formulasi. 3 tahap formulasi yaitu ada preformulasi, proses formulasi, dan juga evaluasi produk obat. Kemudian mengenai farmakokinetik. Nah, farmakokinetik ini adalah cabang ilmu farmasi yang terfokus dalam mempelajari apa yang dialami obat di dalam tubuh, mulai sejak obat dimasukkan ke dalam tubuh sampai kembali dikeluarkan lagi dari dalam tubuh. Nah, proses farmakokinetik ini menentukan konsentrasi obat dalam darah pasien sehingga berkontribusi terhadap respon yang terjadi, baik efek yang diinginkan maupun efek yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada farmakodinamik. Nah, farmakodinamik ini adalah salah satu cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang efek biokimia dan juga fisiologis obat, terutama obat-obatan farmasi, di mana efeknya ini dapat termasuk yang dimanifestasikan pada reseptor tubuh, mencakup cara atau mekanisme kerja obat, pengaruh fisiologi dari obat, dan juga terapeutik dari obat tersebut. Nah, farmakodinamika ini mempelajari interaksi antara obat dengan reseptor tubuh seperti hormon, reseptor enzim, dan juga reseptor imun. Interaksi ini dapat menyebabkan efek terapeutik obat, efek samping ataupun efek toksik dari suatu obat. Selanjutnya
saya akan menjelaskan farmakokinetik dari captopril. Nah, farmakokinetik obat captopril ini meliputi dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Jadi, captopril ini dapat dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses absorpsi atau penyerapan yang dilakukan oleh jaringan kulit dan mukosa gusi. Nah, bioavailabilitas obat captopril ini adalah 70-75%, yang berarti hanya 70-75% dari obat yang dimasukkan akan terekspresi dari jaringan kulit dan juga mukosa gusi. Pemberian bersama makanan dapat mengurangi absorpsinya sekitar 30%. Kemudian setelah terabsorpsi, captopril ini akan beraktivitas rendah dan tidak berperan dalam pengaturan keseimbangan hemodinamik. Konsentrasi obat di dalam plasma berada pada level yang rendah sehingga dapat mengakibatkan efek terapeutiknya yang lebih besar dibandingkan konsentrasi yang diperlukan. Nah, captopril ini tidak dapat diabsorpsi oleh enzim angiotensin converting enzim yang merupakan enzim yang memiliki fungsi penting dalam pengaturan keseimbangan hemodinamik. Sebagai obat ACE inhibitor, captopril ini bekerja dengan menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang menyebabkan angiotensin 2 plasma menurun, sehingga terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan juga penurunan sekresi aldosteron. Selanjutnya, captopril ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses eliminasi yang dapat dilakukan melalui saluran kemih dan saluran kelenjar kemih. Konsentrasi obat dalam plasma dapat menurun sekitar 50% setiap 24 jam. Kemudian farmakodinamik dari captopril ini meliputi efek biokimia dan fisiologis obatnya yang dapat termasuk efek dimanifestasikan pada reseptor tubuh. Captopril adalah obat antihipertensi yang berfungsi sebagai inhibitor kompetitif dari angiotensin converting enzim, yang dimana berfungsi mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Terus mekanisme ini akan menekan renin angiotensin aldosteron system, yang merupakan mekanisme homeostatik untuk meregulasi keseimbangan hemodinamik air dan elektrolit. Captopril menginhibisi angiotensin converting enzim, menyebabkan angiotensin 2 plasma menurun sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Efek ini akan menyebabkan penurunan resistensi arteri perifer, mengurangi period dan afterload, dan mengakibatkan keseimbangan hemodinamik yang baik. Terus efek biokimia dan fisiologis dari penggunaan captopril ini itu dapat mengurangi tekanan darah. Jadi captopril ini kan seperti yang telah saya jelaskan dari tadi, bahwa dia ini bekerja sebagai inhibitor kompetitif dari angiotensin converting enzim yang menekan renin angiotensin aldosteron system dan meningkatkan penurunan tekanan darah. Terus dia mengurangi sekresi aldosteron, yang dimana obat ini dapat mengurangi sekresi aldosteron yang meningkatkan penurunan tekanan darah dan mengurangi keseimbangan klorida. Terus dia mengurangi hepatitis, kolestasis hepar, dan pankreatis. Terus juga mengurangi muntah, diare, konstipasi, iritasi mukosa oral, dan mulut kering. Saya rasa cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.